Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat student-student saya. Baiklah, di sini saya akan coba jelaskan kepada Anda semua sebab tadi ada salah seorang daripada student bertanya sebab apa saya boleh confident hold ataupun tahan floating minus saya pada GBP USD serta AUD USD ya. Nanti saya bagi signal yang dah saya kirim sebelumnya dengan student-student di dalam WhatsApp. Nah, nanti saya tunjuk sebab apa saya boleh tahan floating. Awal saya entry kat sini dan saya boleh tahan floating sehingga sini ya. Sebab apa? Semuanya itu tentunya punyai suatu alasan. Tentunya alasan itu pun telah saya ajarkan dengan Anda semua. Oke, jadi di sini saya coba clearkan kembali apa yang menjadi keraguan daripada student yang bertanya tadi kepada saya. Jadi saya terniat untuk buatkan video untuk itu. Oke, baik, saya mulakan dari AUD USD. Sebelum saya dah bagi signal cari setup buy di AUD USD. Dah. Hari itu saya entry semalam, saya entry cut zone sini, re-entry dari arah yang ini. Dan dia dah naik sampai sini dan dia buat penerjunan di sini. Nah, di sini kenapa saya boleh ataupun percaya diri tetap hold? Semuanya itu bersebab. Coba tengok ya. Kita tengok ke Hespo. Nampak tak? Di Hespo di mana saya entry tadi di Hes1 ya, yang saya dapat arah dari sini. Nih, dan ini re-entry dia. Ingat, ini arah ya, CSM. Ini re-entry dia saya masuk. Sampai sini saya dapat profit tapi saya tetap tahan sebab saya tengok di time frame lebih besar strong buy trend yang dia bagi. Oke. Kita tengok di Hespo balik. Nampak tak? Di Hespo pun di sini ada momentum. Tentu re-entry dia masih jauh lagi di sini. Ya tak? Kalau kenapa saya belum boleh masuk lebih awal? Itu alasannya sebab dari pengalaman saya mengkaji market sebelumnya. Ada dua kebiasaan. Jika telah terjadi momentum itu tadi, ada kalanya dia tidak membuat re-entry di Hespo ini. Dia hanya membuat re-entry di H1 ini tadi. Nah, itulah sebab saya entry lebih awal di situ. Tentunya dengan calculate money management yang jelas. Bagaimana saya menghitung money management untuk entry saya yang ini? Tentu saya entry dengan beberapa lot di sini kemarin. Nanti saya tengokkan gambar yang saya share dengan teman-teman di dalam WhatsApp. Jadi dah saya hitung, dah saya kirakan kalau saya entry di sini, seandainya nanti Hespo membuat re-entry, maka saya wajib membuat SL zone saya ataupun cut loss zone saya di sini. Ya, disokong dengan adanya demand di sini. Apa tak demand? Kalau demand ni dah pecah, tentu sudah balik putar arah ke bawah. Nah, sebab itu saya hitung ataupun saya calculate money management yang saya gunakan jika saya entry di sini lebih awal. Tentu
SL saya di sini dah saya hitung. Nah, kenapa SL saya di sini tadi? Karena di HESPO ada zone re-entry. Apa tak? Di sini di HESPO ada zone re-entry lagi. Ada zone re-entry di situ. Nampak tak di zone re-entry ini? Sorry, itu HESPO tadi. Nah, ini zone re-entry dia. Re-entry dari CSM. Nampak tak? CS yang ini yang menyentuh MA5, MA10 low. Itu yang menjadi re-entry. Nah, jadi kita tengok balik ke S1. Nampak tak? Di S1 dia telah membentuk yang namanya CS arah kuku sel yang tricky. Sebab apa kita katakan ini tricky? Sebab di HESPO adanya re-entry zone yang menahan dia di situ. Tentu dari sini kita ada nampak time frame lebih besar menyatakan arah strong buy. Ya tak, HESPO time frame yang lebih besar dari S1. S1 menyatakan arah CS arah kuku sel di sini yang melawan arah dari HESPO. Nah, daripada itu ketika kita melihat arah S1 ini keluar, kita balik ke HESPO, ternyata dia ditahan oleh zone re-entry di HESPO. Itu yang menyebabkan arah di S1 tadi itu tidak kita pegang. Dan apalagi pengkukunya itu di D1. Apa enggak? Di D1 kita ada nampak di sini ada CS arah awal buy. Nampak? Ada arah awal buy di sini. Di situ pertanda market strong buy. Oke? Kalaupun dia turun, tentunya dia akan buat entry kawasan sini. Tapi pada kondisi yang terjadi di time frame lebih kecil, dia tidak membuat entry ke sini. Jawabannya ada di HESPO. Sebab di HESPO ada re-entry zone dia di sini. Apa tak? Nah, berangkat dari situ, makanya di sini pun saya melihat adanya demand di sini. Nampak? Demand yang ini tak mampu dipecahkan oleh candlestick sell. Apa tak? Tak ada arah CS sell yang membuat arah strong sell di sini. Nampak tak? Dia tak mampu close melewati CS buy yang menjadi engulfing yang ini. Nampak tak? Dia hanya reject, bertepatan di situ area re-entry. Itu yang menjadi pengkukuh. Dan lagi di H1 seperti yang saya katakan dengan Anda semua, ya, setiap ada re-entry yang valid itu kebiasaan dari market ataupun dari time frame di bawah dari time frame re-entry itu, entah itu H1 entah ataupun M15, sebab re-entry di HESPO yang kita jumpa tadi, ya tak? Mesti ada web ABC yang dia buat. Nah tak? Ini nampak nih 1, 2, 3 A, B, C. Apa tak? Web C ini berakhir di area demand ini yang menahan. Nampak tak? 2 kali demand. Di sini pun ada demand. Nampak lagi MA50 nih berada di bawah candlestick semuanya. Nampak? Dia berada di bawah candlestick, pertanda trend up. Oke. Nah, di sini pun kalau kita lihat nih yang saya entry ini, seharusnya di sini saya ada TP nih. Tapi kenapa saya PD entry saya tuh saya hold? Semua yang sudah saya jelaskan tadi itu. Karena trend di time frame expo dan daily itu kuat buy, strong buy. Nah, di sini
Di sini pun sama, ini momentum, ini reentry. Nah, sekarang kita tengok, mesti ada lagi web ABC yang ditempel lebih kecilnya. Tentu M15 sampai M1 nantinya. Kita tengok, bener tak reentry ini kenapa dia valid? Ada web ABC dia tempel lebih kecilnya. Mari kita tengok. Tengok nih, M15. Nampak tak? Ada web ABC di situ. Di sini pun momentum. Dia membuat web 1, 2, 3. Kalaupun dia berkali-kali di sini kita nampak, yang jelas bentuk dia itu selalu berbentuk segitiga. Kalaupun di 4 seperti ini membuat kalian ragu, 1, 2, 3 kalian enter di sini pun tak apa-apa. Tapi ingat yang saya katakan, sebaik-baiknya web itu, kalaupun kalian enter di sini pun tidak apa-apa. Sebaik-baiknya web itu disokong dengan adanya ekstrim di dekat dia. Biasanya seperti ini nih. Nah, makanya di sini baru dia menyentuh loh. Ini membuat ekstrim dia. Makanya ini yang saya katakan web 3-nya. Di sini baru dia membuat web 3. Dapatlah kita entry di situ. Apa enggak? Nah, ini dia. Nah, dan di sini pun kita nampak dengan semua kepahaman yang sudah saya ajarkan. Ini apa nih? Demand. Nampak tak? CS cell yang ini nih demand nih, demand press. Nampak tak? Dia disentuh oleh CS ini. Diklirkanlah dia di situ. Nampak tak? CS pattern pun yang keluar tanda dia ini valid untuk melakukan reentry penerbangan. Setelah membuat web ABC, kita nampak candlestick pattern. Apa candlestick patternnya? Nah, coba tengok nih, candlestick pattern pin bar. Nah, nampak tak pin bar? Candlestick setelahnya mengkonfirmasi, yaitu candlestick buy, menjadi pula lagi demand pula di situ, naik dia retest ke bawah nih, entry lagi seharusnya di situ. Nampak tak? Intinya kalian pahami yang namanya web itu yang saya katakan berkali-kali setiap kali kita meeting. Nah, semoga rekan kita yang bertanya tadi itu paham. Itu yang saya katakan berkali-kali. Nah, mohon maaf kenapa saya katakan saya agak rada kesal sebenarnya dengan student yang bertanya tadi itu. Kesal maksudnya bukan saya marah, kesal dalam artian sebab saya tahu bahwasanya beliau ini bertanya